Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rupanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan sekarang juga zamannya Omikron, masih tetap banyak orang yang melakukan korupsi, melekat pada harta benda dan mengambil yang bukan haknya. Pertobatan yang ada dalam dirinya belum ada. Masih terus dia mencari kelekatan, kesenangan dirinya. Tetapi kita bersyukur bahwa masih banyak orang yang mengandalkan Tuhan Allah. Maka di tengah pandemi ini juga banyak orang yang berbuat kasih, menolong sesamanya, bahkan dari kekurangannya dia beri demi memperhatikan orang lain, untuk menyembuhkan, menolong orang lain yang sedang di rumah sakit. Kita bersyukur bahwa rupanya banyak orang-orang yang mengandalkan Allah berbuat baik. Injil hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 7-13. Yesus meminta para muridnya ketika dia mengutus mereka berdua-dua, tidak sendiri-sendiri, berdua-dua. Dan sebelum diutus, mereka diberi kuasa atas roh jahat. Dan Yesus berpesan kepada mereka, tidak boleh membawa apa-apa. Roti, uang, bekal, tidak boleh dibawa. Yang dibawa adalah tongkat dan alas kaki. Mau mengatakan bahwa Yesus meminta para muridnya yang pertama-tama yang ada dalam hidup mereka mengandalkan kekuatan Allah, mengandalkan Allah. Dan bukan kelekatan pada harta benda. Dan yang kedua juga tidak melekat pada relasi manusiawi, terutama relasi yang menghambat pelayanan para murid. Maka Yesus berpesan, kalau engkau diterima di suatu tempat, tinggallah di situ. Kalau engkau tidak diterima, pulanglah dan pergilah ke tempat lain. Jangan sampai terganggu pelayanan kita oleh karena relasi-relasi yang tidak mendukung kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau ada komunitas gerejawi, kelompok-kelompok basis, atau apapun organisasi Katolik, lalu sudah mulai berkonflik karena relasi kemanusiaan, karena butuh dihargai, karena butuh didengarkan apa yang menjadi pendapatnya, berarti kita bertanya dalam diri kita, apa yang saya andalkan? Siapa yang saya andalkan? Dan apa yang saya wartakan? Apa yang saya bagikan kepada orang lain di sekitar saya? Barangkali masih belum sampai mengandalkan Allah dan belum juga mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan saudara-saudariku yang terkasih, yang sangat menarik, para murid, mereka pergi memberitakan supaya orang bertobat. Jadi tugas mereka pertama-tama supaya orang bertobat. Lalu yang kedua, mereka mengusir setan, kejahatan-kejahatan yang menghambat orang untuk beriman, percaya kepada Tuhan Allah. Dan yang ketiga, menyembuhkan banyak orang. Jadi semua ini mereka miliki jika juga dalam diri mereka ada pertobatan. Jika dalam diri mereka juga bisa mereka keluarkan roh jahat, setan-setan itu. Dan kalau dalam diri mereka juga mereka terbuka pada kekuatan Allah untuk disembuhkan oleh Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita memperingati Santo Basilius, seorang martir. Dialah salah satu yang melaksanakan kehendak Allah. Di tengah penganiayaan bangsa Romawi pada waktu itu, dia tetap teguh, berpegang teguh pada imannya akan Yesus Kristus. Biarpun dia menghadapi penganiayaan hingga pembunuhan, dia menyerahkan nyawanya untuk beriman kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana perjuangan kita sebagai orang Katolik?
Bagaimana kesetiaan kita? Bagaimana pelayanan kita? Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Marilah kita renungkan hidup kita.